Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sayyidil bashariyah wa ustadil insaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sangat kami muliakan, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Hijratul Muttaqin, yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh yang ada di lingkungan GSI Jamaah Masjid Jami Hijratul Muttaqin, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan keberkahan dan rahmatnya dalam kehidupannya, dan kemudian memudahkan dalam segala aktivitasnya, sehingga kemudian menjadikan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saat ini kita tengah berada di bulan pertama tahun 1445 Hijriah. Selamat tahun baru ya Pak, ya Bu. Alhamdulillah hitungan kita terus bertambah secara hitungannya. Kita sudah masuk 1445 Hijriah. Artinya 1445 tahun yang lalu Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi kemudian jadi bahan muhasabahnya, pertambahan hitungan tahun tersebut itu sebetulnya pada hakikatnya adalah pengurangan jatah kehidupan kita. Karena ketika kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki usia sekian tahun, setiap perubahan waktu itu pada hakikatnya mengurangi terhadap jatah kehidupan kita. Dan ini menjadi bahan muhasabah kepada kita bahwa setiap waktu yang kita jalani artinya semakin sedikit kesempatan kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Maka oleh karena itu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini, maka mari kita sama-sama untuk isi dengan hal-hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan amalan-amalan saleh yang kemudian mudah-mudahan Allah menetapkan amalan-amalan tersebut menjadi catatan amal soleh kita yang akan kita petik di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan yang pertama pada penanggalan tahun Hijriyah itu adalah bulan Muharram. Dan nama Muharram ini adalah satu bulan, tidak hanya Muharram sebetulnya, tapi bulan-bulan yang lain pun itu adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi penamaan bulan ini sebetulnya
bukan hanya berlaku ketika Rasulullah hijrah dan kemudian ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Jadi bulan dari mulai Muharram, kemudian ke bulan apa setelah Muharram Safar dan lain sebagainya gitu ke sana, itu penanggalannya atau bulannya itu dan serta penanggalannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa bulan-bulan ini itu sudah disebutkan dan disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, itu Allah kemudian memberikan kelebihan kepada Nabi Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di surga pada saat itu. Ada malaikat, ada iblis dan sebagainya. Kemudian Nabi Adam diberikan kelebihan dengan, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut wa 'allama Adam al-asma, yang disebut dengan al-asma. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam pengetahuan berupa asma, nama-nama. Yang mana salah satunya adalah nama-nama bulan ini. Jadi bulan ini Muharram, Safar, kemudian yang lain sebagainya, itu sudah ada ketika zaman Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan pada saat itu. Yang mana kelebihan dari pengetahuan tersebut menjadikan Nabi Adam itu punya nilai lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelumnya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat yang ada pada saat itu, termasuk iblis di dalamnya, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini karena Nabi Adam diberikan kelebihan yang berbentuk asma, itu pengetahuan yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan kata asma. Itu adalah pengetahuan yang memang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga manusia itu seperti firman Allah dalam ayat yang lain disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurnanya, karena manusia adalah salah satunya diberikan dengan akal itu. Diberikan akal, yang mana dengan akal itu kemudian mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini adalah kelebihan Nabi Adam. Yang termasuk asma di sana adalah menurut beberapa tafsir disebutkan bahwa sebagian dari kata asma di sana adalah merupakan nama-nama dari bulan-bulan itu. Dan ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi di waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah diciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Itu. Jadi 12 bulan yang kemudian sudah dinamakan itu Muharram, Safar, Jumadil Awwal, Rabiul Awwal dan sebagainya. Gitu. Itu dinamakan seperti itu. Jadi sekali lagi, karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang baik melalui WA dan sebagainya menanyakan bahwa ini nama-nama bulan itu kapan? Apakah semenjak ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau semenjak ditetapkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadi penanggalan tahun Islam? Nah, ini ternyata nama-nama bulan itu sudah diciptakan dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sebelumnya, bahkan kalau dalam ayat ini disebutkan bahwa nama-nama bulan tersebut itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi jauh sebelum itu, dan kemudian disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dari 12 bulan itu dalam ayat ini disebutkan bahwa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Az-zamanu qad istadara qaihatihi yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." Setahun itu berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut nyambung,
Itu ada 3 bulan, jadi dari 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Apa yang berturut-turut itu? Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Al-Muharram. Jadi ini 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Yang sebagaimana kita saat ini sedang berada di bulan Muharram ini. Nah, ini bulan Muharram ini ternyata merupakan bagian dari bulan yang disucikan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu Warajabu Mudharral ladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Yaitu ada 1 bulan yang terpisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan bulan Rajab, yang mana posisi bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Nah, ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah bulan Muharram yang mana kita saat ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada bulan ini. Artinya para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita sampai pada bulan Muharram ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Kemudian pertanyaannya, apa bedanya antara bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan-bulan yang lainnya? Apa bedanya 4 bulan ini dengan 8 bulan yang lainnya di antara 12 bulan ini? Nah, ini ternyata dalam penjelasan dari Fakhrul Razi, dalam tafsirnya Imam Fakhrul Razi itu menyebutkan bahwa yang disebut dengan Al-Haram di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala akan melihat terhadap amalan kita. Imam Fakhrul Razi menyebutkan wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Makna al-haram, makna bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna bulan, jadi al-haram itu ada 2 makna. Bisa dimaknakan dengan dimuliakan, bisa dimaknakan dengan disucikan. Jadi al-asyhurul hurum ini maknanya bisa 2. Bisa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menurut Imam Fakhrul Razi disebutkan bahwa makna al-haram annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Makna haram di sini adalah ketika kita melaksanakan maksiat, maka hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita masuk pada bulan Muharram ini, kemudian kita melaksanakan maksiat, maka nilai pelanggarannya, nilai hukumannya di depan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dibandingkan dengan kita melaksanakan maksiat di bulan-bulan selain bulan haram. Tapi ada adilnya Allah sebaliknya, wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Dan ketika kita melaksanakan ketaatan pada bulan ini, pada bulan-bulan Muharram ini, pada bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka aktsaru sawaban, Allah pun akan melipat gandakan pahalanya. Jadi ini merupakan pilihan buat kita ketika kita disampaikan pada bulan-bulan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dari bulan kemarin, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian kita masuk Al-Muharram saat ini, maka kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala kita dibandingkan dengan kita beramal di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu pun menjadi warning kepada kita untuk hati-hati, jangan sampai kemudian kita melaksanakan maksiat. Karena di sini disebutkan annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Ketika kita melaksanakan maksiat pun, maka hukumannya di depan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, ini salah satu makna bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi disebutkan bahwa kita masuk pada bulan Al-Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini ada pertanyaan kemarin, kenapa Muharram dijadikan sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi pada bulan Muharram ini. Dan terutama ada satu tanggal, ada satu hari di bulan Muharram ini yang luar biasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kemudian kita biasa menyebutnya dengan Asyura. Asyura itu artinya 10, hari yang ke-10.
Tasu'a hari yang ke-9, Asyura hari yang ke-10 pada bulan Muharram ini. Jadi pada bulan Muharram ini terjadi beberapa peristiwa sejarah yang luar biasa. Baik itu peristiwa sejarah sebelum Rasulullah Muhammad SAW hidup ataupun peristiwa sejarah setelah Rasulullah hidup atau wafat. Jadi banyak sekali yang terjadi pada bulan Muharram ini. Apa saja sejarah-sejarahnya itu? Apa saja kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram ini? Terutama pada tanggal 10 Muharram ini ternyata diantaranya adalah banyak kejadian yang menimpa pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan dalam beberapa kitab, dalam ada satu kitab syarah dari Imam Bukhari, syarah dari Sahih Bukhari itu menyebutkan bahwa pada 10 Muharram dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Termasuk pada saat itu Siti Hawanya. Karena di sebagian riwayat disebutkan Siti Hawa itu diciptakan hanya beberapa saat setelah Nabi Adam diciptakan. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau hidup di surga pada saat itu, kelihatan beliau tidak punya teman. Tidak punya teman. Ini di sebagian riwayat ada yang menyatakan bahwa Nabi Adam meminta kepada Allah temannya, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala langsung mengambil salah satu tulang rusuk dari Nabi Adam kemudian diciptakan Siti Hawa. Yang mana itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berdiskusi dengan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, menyampaikan dan kemudian menciptakan Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Itu. Kemudian yang kedua, Nabi Adam kemudian ketika hidup di surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk hidup di surga, tapi dengan diberikan beberapa aturan. Jadi ketika Nabi Adam sudah diberikan Siti Hawa, beliau hidup dengan tenang di surga dan sebagainya, kemudian berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di surga, dengan para malaikat dan sebagainya. Itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di surga selamanya, tapi dengan catatan, dengan ada aturannya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqrabu hadhihi syajarah. Silahkan tinggal engkau ya wahai Adam dengan istrimu itu di surga, tapi satu syaratnya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kau dekati pohon ini. Jangan sekali-kali dekati pohon ini. Jadi aturannya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi Adam dengan Siti Hawa hidup di surga itu hanya satu aturannya. Itu aturannya jangan sekali-kali mendekati satu pohon. Dan kemudian kita kenal dengan pohon al-khuldi katanya di sana, pohon keabadian. Jadi Allah menciptakan menciptakan Nabi Adam kemudian diperkenankan untuk tinggal di surga, tapi kemudian catatannya ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Nah, tapi kemudian yang kita semuanya tahu tentang sejarahnya bahwa sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis pada saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan kemudian ada satu yang kemudian mengingkari untuk tidak sujud, yaitu iblis. Jadi ketika Allah memerintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Gitu ya, sujudlah kepada Nabi Adam, gitu ya. Dan kemudian mereka pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Perintah sujud ini, para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini jangan diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para malaikat untuk musyrik. Nih, karena ada sebagian orang-orang, sebagian kaum muslim yang liberal itu memaknakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat termasuk iblis dalam untuk sujud kepada Adam, itu memulihkan untuk musyrik. Karena tidak mengerjakan sujud kepada Allah. Padahal sujud di sana adalah sujud untuk hanya menghormati.
Sujud hanya menghormati di sana dan kemudian tidak menanggalkan ketauhidannya para malaikat. Jadi meninggalkan ketauhidannya para malaikat. Karena saya pernah membaca ada sebuah tulisan, Bapak. Jadi ada seorang yang kuliah pada saat itu di UIN Bandung, kuliahnya di jurusan Akidah Filsafat. Beliau menulis dan ini dimuat di Kompas, di harian Kompas. Jadi harian Kompas yang saat itu tahun berapa yang sudah cukup lama di sana. Itu menyebutkan mari kita belajar kepada iblis. Mari kita belajar kepada iblis. Di sana dijelaskan bahwa ternyata katanya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena iblis itu menguatkan akidahnya. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu, ternyata iblis itu, jadi ketika sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu iblis sudah hidup ribuan tahun. Dan iblis itu adalah salah satu makhluk yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat pernah disebutkan bahwa iblis itu pernah sujud kepada Allah 3000 tahun. Pernah sujud kepada Allah 3000 tahun, kemudian selalu mentaati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya itu melebihi ibadahnya para malaikat. Sehingga di sebagian riwayat disebutkan bahwa iblis itu pada saat itu mulai memimpin para malaikat di surga itu. Jadi para malaikat yang ada di surga itu dipimpin oleh iblis pada saat itu. Karena ketaatannya yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam di sana, kemudian dengan diberikan kemuliaannya, dengan diberikan asma, wa 'allamal adama asma. Di sana Allah ingin memuliakan Nabi Adam, memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada, pada para malaikat dan iblis itu untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan saja. Sebagai penghormatan saja, dan para malaikat itu dengan tanpa basa-basi mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami mentaati, sehingga mereka kemudian sujud kepada Nabi Adam. Tapi kemudian iblis tidak mau. Nah, ini sebagian orang menerjemahkannya ketika ketidakmauan iblis ini karena tidak mau iblis itu akidahnya tergoyahkan dari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sujud kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Dan ini ternyata tafsiran yang salah. Kenapa ini tafsiran yang salah? Karena Allah menjelaskan berikutnya bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam bukan karena ketauhidannya kepada Allah, bukan karena dia tidak ingin terkikis ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mau sujud itu karena ada kesombongan dalam dirinya. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu karena merasa iblis lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Di antaranya ada kalimat khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa saya harus bersujud kepada Nabi Adam sedangkan saya lebih baik dibandingkan dengan Adam? Dari sisi ciptaannya aku diciptakan dari api, lebih baik dibandingkan dengan Adam yang diciptakan dari tanah. Sehingga timbul kesombongan di sana. Kemudian iblis pun menggugat, atau bukan menggugat, menyampaikan terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ya Allah, kenapa saya harus bersujud kepada Adam yang baru diciptakan sedangkan saya sudah bersujud kepadamu sekian ribu tahun? Nah ini, jadi tafsiran yang benar itu adalah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu bukan karena ketauhidannya, tapi karena ada kesombongan di dalam dirinya. Gitu, di dalam dirinya. Sehingga kemudian ini menjadi anekdot ya Pak ya. Jadi pernah ada wawancara katanya antara seseorang yang ahli kemudian ngobrol dengan iblis. Ditanya, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Ya tadi, karena aku ada kesombongan, dan karena kesombonganku ini kemudian aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga, bahkan kemudian divonis aku menjadi ahli neraka. Tapi katanya, kata iblis nih, aku itu heran dengan manusia. Nih Pak, aku heran dengan manusia. Kenapa aku heran? Sebab aku itu tidak mau sujud kepada makhluknya Allah. Padahal aku tidak mau sujud kepada makhluknya Allah. Sedangkan sekarang kita banyak manusia yang sudah tidak mau sujud pada kholiknya, pada penciptanya. Jadi iblis pun heran kepada banyak manusia yang sekarang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Coba kita perhatikan. Ternyata banyak sekarang yang
banyak orang yang sudah tidak mau lagi sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu dia bersalah karena tidak mau sujud kepada makhluknya Allah, walaupun di sana ada kesombongan dalam dirinya. Tapi ternyata banyak manusia yang kemudian tidak merasa bersalah, dia tidak mau sujud kepada Khalik-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai diherankan oleh iblis itu. Saya lebih heran pada manusia, katanya. Dia malah tidak takut ketika sudah diberi contoh, aku yang tidak mau sujud kepada makhluk saja sudah diberi hukuman yang luar biasa. Sedangkan banyak manusia saat ini tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau sholat itu adalah orang yang lebih kecil dibandingkan dengan iblis pada akhirnya. Karena tadi itu kata iblis seperti itu. Walaupun kemudian iblis senang, tapi saya senang katanya, karena mereka akan menjadi teman-temanku di neraka nanti. Nauzubillahi min. Jadi ini pelajarannya adalah ketika iblis tidak mau sujud itu pertama itu bukan karena ketauhidannya gitu ya, tapi karena kesombongannya. Walaupun di sana ada nilai bahwa iblis katanya tidak mau sujud kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan banyak manusia saat ini yang tidak mau sujud kepada Khalik-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari surga, tapi kemudian dendam iblis itu bahwa aku bisa keluar dari surga dan kemudian divonis menjadi ahli neraka itu karena Adam. Sehingga akhirnya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, izinkan hidupku sampai kepada hari yang telah Engkau tentukan. Jadi hari yang tentukan itu adalah hari kiamat. Jadi iblis menego kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari surga, tapi meminta kepada Allah untuk dihidupkan itu sampai hari kiamat nanti. Sehingga iblis sekarang sampai saat ini masih hidup dan kemudian berjanji bahwa saya akan mencoba untuk mengajak Bani Adam itu untuk sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya iblis keluar dari surga, tapi kemudian Nabi Adam tinggal di sana. Iblis kemudian dendam, dan ini bagaimana caranya agar Adam juga itu keluar dari surga. Gimana caranya agar Adam juga keluar dari surga? Akhirnya iblis melihat di sana ternyata ada satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati terhadap pohon ini. Nah, ini dijadikan oleh iblis, wah ini peluang agar Adam nanti bisa sama-sama keluar dari surga. Nah, pertamanya iblis kemudian dengan mewujudkan seekor ular, dia masuk ke dalam surga, menyelinap masuk ke dalam surga di sana, dan kemudian menggoda pada Nabi Adam awalnya. Menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, wahai Adam, katanya. Nabi Adam tidak tahu bahwa ternyata ular itu merupakan jelmaan dari iblis. Wahai Adam, engkau sudah diperkenankan untuk tinggal di surga ini, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kau untuk mendekati terhadap pohon ini. Tahu nggak kenapa? Kata Nabi Adam, ya nggak tahu kenapa. Ini kan perintah Allah, yang penting aku melaksanakannya, kata Nabi Adam. Itu ternyata Adam, di pohon itu ada buah yang disebut dengan buah al-khuldi, buah keabadian. Allah itu nggak ingin kamu itu hidup di surga itu secara abadi sebenarnya, sehingga kamu tidak diperkenankan untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Padahal kalau kamu memakan buah dari pohon tersebut, maka itu sebetulnya kamu akan menjadi orang yang abadi tinggal di surga ini. Itu bisikan kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam adalah orang yang kuat imannya pada saat itu. Nabi Adam mengatakan bahwa tidak, karena ini adalah perintah Allah. Saya tidak mau sebabnya apa, tidak mau karena apa dan sebagainya. Karena ini adalah perintah Allah, maka aku akan menjalani. Aku tidak mau mendekati pohon itu. Allah sudah melarangnya. Iblis merayu Nabi Adam tidak berhasil, karena keimanan Nabi Adam luar biasa kuatnya. Dan ini salah satu contoh bahwa ternyata pada hakikatnya seorang laki-laki itu imannya bisa lebih kuat. Ketika Nabi Adam tidak bisa digoda, akhirnya iblis mendatangi Siti Hawa, orang yang dicintai oleh Nabi Adam. Sama disampaikan kepada Siti Hawa juga, wahai Hawa, ya senang gak kamu tinggal di surga ini? Senang banget, penuh dengan kenikmatan dan luar biasa. Apalagi aku ada di sampingnya Mas Adam. Gitu. Ya kalau bahasa kita gitu kan, gitu ya. Ya. Nah, tapi kata iblis, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang.
kamu dengan Adam itu untuk mendekati pohon itu. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu katanya. Itu sebetulnya Allah itu nggak ingin kalian berdua itu hidup abadi di surga ini. Kenapa? Karena keabadian itu ada di pohon tersebut. Pohon itu ada buah yang namanya buah khuldi, yang mana ketika kalian memakannya maka itu akan abadi tinggal di surga ini. Ini disampaikan oleh iblis itu. Benar gitu? Iya, benar. Masa sih? Iya, benar. Iblis meyakinkan itu. Dan ternyata tanpa pikir panjang lagi, Siti Hawa meyakini kebenaran yang disampaikan oleh iblis itu. Wah, kayaknya benar nih disampaikan iblis itu. Allah itu sebetulnya nggak ingin kita tinggal di sini kecuali kalau kita memakan buah itu. Karena Siti Hawa itu ada keterbatasan, seorang perempuan nggak bisa naik kepada pohon itu, akhirnya mendatangi Nabi Adam. Wahai, ya tadi ya, Mas Adam, katanya gitu ya. Ada apa Neng? Gitu ya. Ya, saya kayaknya ini punya pemikiran bahwa Allah itu nggak ingin kita tinggal berada di surga ini selamanya. Kata siapa? Allah kan sudah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dengan istrimu itu di surga. Itu Allah sudah mengatakan begitu, kata Nabi Adam. Tapi enggak, kenapa kemudian wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini katanya. Kalau misalkan ingin abadi di sini seharusnya nggak ada aturan. Kalau kita ingin abadi di sini seharusnya kita dibebaskan tinggal di sini, kata Siti Hawa. Nah, terus kata Nabi Adam, iya kayaknya agar kita bisa abadi, pohon itu kan dinamakan dengan pohon al-khuldi dan ada buahnya disebut dengan buah al-khuldi, buah keabadian. Tolonglah ambilinlah kita makan aja ini. Enggak, kata Nabi Adam. Mas, ayo dong, ya, kata Siti Hawa itu. Enggak, kata Nabi Adam. Ayo dong Mas, kau nggak kasihan sama aku, nggak sayang sama aku. Kan biasa kan perempuan gitu ya Bu ya. Gitu. Itu modalnya perempuan tuh gitu ya Pak ya. Gitu ngerain tuh. Kalau itu tuh Mas, wah bapak mah nggak sayang lagi sama aku kayak gitu kan. Banyak laki-laki itu Pak kalau kalau sudah digituin tuh dilema Bu, serius loh Bu. Ini gimana sih gitu ya, kita tuh bingung sebagai laki-laki tuh kalau perempuan sudah begitu. Akhirnya, tapi kan Allah melarang. Ya itu kan melarang bukan dengan abadi, udah sedikit aja. Kita ambil aja satu aja, coba satu. Satu aja kita cobain. Ya, nanti kalau satu itu apa? Itu kita rasakan kita gimana efeknya. Oh, nah ternyata setelah dirayu oleh Siti Hawa, Nabi Adam pun luluh. Jadi emang kelemahan laki-laki itu ada di perempuan. Oleh iblis tidak tergoda, tapi oleh Siti Hawa tergoda. Akhirnya Nabi Adam dengan rasa cintanya kepada Siti Hawa demi istri tercinta, akhirnya mendekati pohon tersebut, manjat dan kemudian memetik satu buah pohon tersebut. Memetik satu buah itu, kemudian buahnya dibagi dua. Wah, diberikanlah separuh kepada Siti Hawa, kemudian dipeganglah oleh Nabi Adam separuh. Siti Hawa karena dari tadi sudah ingin memakan buah tersebut, itu dengan tanpa basa-basi langsung memakannya. Memakan, Siti Hawa itu sudah hampir habis sebagiannya itu. Kemudian Nabi Adam ketika melihat Siti Hawa kelihatan begitu enak, dia nanya, Hawa enak katanya gitu. Akhirnya Nabi Adam pun memakan buah tersebut. Tapi Nabi Adam ketika buahnya Siti Hawa itu sudah makan, itu sudah sampai di dadanya, buahnya itu sudah sampai ke arah sini, udah mau ke lambungnya, Nabi Adam sudah ada di tenggorokannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian marah. Wahai Adam, wahai Hawa, aku kan telah melarang kau untuk mendatangi pohon tersebut, apalagi memakannya. Kenapa kau memakan buah itu? Memakan buah itu, sehingga di sana katanya diciptakan di sebagai analoginya, sebagai itunya bahwa Nabi Adam itu sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan di sini ya, di kerongkongannya di sana, sehingga kemudian timbullah di laki-laki itu ada jakun. Jakun ini adalah efek dari tersenggalnya buah huldi yang ada di kerongkongan Nabi Adam. Sedangkan Siti Hawa sudah sampai ke arah dadanya, sehingga timbullah ada payudara di sana yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Itu katanya ya, di situ di bagian riwayat disebut. Jadi nggak tahu apakah itu Israeliat atau tidak. Tapi ya kalau disambung-sambung ya mungkin jadi nyambung seperti itu. Jadi seperti itu, dan Allah marah. Kemudian pada saat itu Allah mengusir Nabi Adam. Mengusir Nabi Adam untuk keluar dari surga. Ukhruj minal jannah, keluarlah kau dari surga dan turunkanlah ke muka bumi ini.
turunkan ke muka bumi. Dan ketika diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak barengan langsung, Pak. Ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu ketika turun ke bumi itu ada di daerah sekitar daerah India katanya. Sedangkan Siti Hawa itu turun di daerah Mesopotamia, daerah Irak, daerah sana. Jadi nggak ketemu. Jadi ketika datang itu langsung tuh nggak ketemu, dan Nabi Adam nangis, Pak. Siti Hawa pun nangis dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam langsung sujud ketika sampai ke muka bumi ini. Nabi Adam nangis dan sujud dan kemudian berdoa kepada Allah. Ada yang tahu doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Nabi Adam telah zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan sesuatu tapi kemudian melanggarnya. Dan pelanggaran itu kan bukan karena Allah, tapi karena diri sendiri. Gitu. Makanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka tentu saja kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi terus sebagian riwayat disebutkan sujudnya Nabi Adam itu ada yang menyebutkan 40 hari tidak bangun-bangun, sujud terus sambil nangis di sana. Wallahu alamnya makannya seperti apa, tapi mungkin ya seperti itulah keadaannya gitu ya. Termasuk Siti Hawa pun sama. Dan kemudian ada yang menyebutkan lagi baru ketemu dengan Siti Hawa itu sekitar 40 tahun. Baru ketemu dengan Siti Hawa. Karena Nabi Adam tuh usianya itu 1000 tahun. Itu baru ketemu dengan Siti Hawa itu di mana Pak ketemunya? Di Jabal Rahmah. Jadi makanya itu ada tugu ya, di Jabal Rahmah itu ada tugu cintanya itu adalah salah satu sebagai simbol tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan itu setelah Nabi Adam selama 40 tahun berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuannya itu jadi sambil mencari, sambil terus berdoa itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca itu terus saking itunya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa pun sama. Dan akhirnya ketemu, dan ketemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini salah satu perintah. Sebetulnya masih banyak nih, tapi waktunya udah habis ya. Ini masih banyak Pak. Ini baru Nabi Adam. Tapi insya Allah mungkin bila ada kesempatan lagi kita bisa bahas lagi. Jadi si 10 Muharram ini menjadi satu tanggal yang istimewa di depan Allah Subhanahu wa taala karena tadi banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Itu peristiwa Nabi Adam, nanti peristiwa Nabi Nuh juga alaihissalam. Nabi Nuh nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendaratnya Nabi Nuh dari kapalnya itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian nanti Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran Raja Namrud itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian banyak sekali ini kejadian yang pada tanggal 10 Muharram. Sehingga 10 Muharram ini kemudian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperingati oleh bangsa. Jadi keistimewaannya tidak hanya diperingati oleh umat Islam, tapi juga diperingati oleh agama-agama yang lain. Jadi 10 Muharram karena banyak kejadian yang luar biasa tersebut, kemudian umat-umat para nabi terdahulu menyimbolkan 10 Muharram itu sebagai hari keberuntungan, maka dilaksanakanlah puasa. Jadi puasa itu sudah dilaksanakan dari umat-umat Nabi selain Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi dari mulai umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mulai umatnya Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Bahkan di sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sudah berpuasa tiap tanggal 10 Muharram itu dari semenjak berada di Mekah, bahkan dari semenjak sebelum menjadi Nabi. Jadi kan ada kebiasaan bangsa Arab juga pada saat itu 10 Muharram itu dijadikan sebagai hari untuk berpuasa. Untuk kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, itu puasa 10 Muharram itu hukumnya wajib. Jadi salah satu puasa yang diwajibkan pada Bani Israel adalah puasa 10 Muharram. Sebagai peringatan ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Firaun. Nah, kemudian itu kan jadi bangsa Yahudi ya di sana ya, bangsa Yahudi kemudian itu puasa terus sampai kemudian ketika Rasulullah hijrah itu
pada tanggal 10 Muharram Rasulullah melihat bangsa Yahudi itu sedang puasa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai saudara-saudaraku Yahudi, kau lagi puasa apa?" katanya. Kemudian mereka menjawab, "Saya sedang puasa Asyura, puasa 10 Muharram." "Kenapa kamu puasa pada 10 Asyura ini?" "Karena aku menghormati terhadap Nabi Musa alaihissalam yang pada tanggal 10 Muharram ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami menghormati terhadap Nabi Musa, maka kami puasa." Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku lebih berhak dibandingkan dengan Musa, gitu. Dan aku lebih baik dibandingkan dengan Musa, maka aku perintahkan. Nah, cuman perintahnya ini sifatnya sunnah bagi kita. Perintahkan kepada kaum muslimin, kepada umatku untuk berpuasa pada tanggal ini. Sehingga kita disunnahkan untuk kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi kita pun disunnahkan. Kalau bagi Bani Israil itu wajib hukumnya, kalau bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW itu hukumnya sunnah. Tapi kemudian para sahabat menjelaskan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau kita puasa seperti di orang Yahudi di sana itu kan seakan-akan kita pun menyamai mereka tuh di sana." Gitu. Akhirnya Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, oleh karena itu agar kita bisa membedakan terhadap kaum Yahudi untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka nanti tahun depan seandainya aku sampai usiaku pada tahun depan, maka aku akan puasa dari mulai tanggal 9-nya." Itu sehingga kita disunahkan puasa itu Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 di sini. Nah, kemudian ada yang mengatakan tanggal 11-nya, "Pak, nih hari ini ya tanggal 11 itu puasa." Itu sebetulnya kalau di hadisnya itu hanya tanggal 9 dan 10 saja. Tanggal 11 itu dikarenakan disunahkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa disunahkan kepada kita untuk puasa 3 hari 9, 10 dan 11. Walaupun ada ulama yang kemudian menafsirkan perkataan Imam Syafi'i tersebut itu adalah katanya bukan bukan dengan dan, tapi atau. Jadi untuk menyelisihi bangsa Yahudi, silakan puasa bulan Muharram itu dengan diawali tanggal 9, atau kalau tidak tanggal 9-nya juga ditambahin dengan tanggal 11. Nah, dia menyebutkan seperti itu. Tapi kemudian banyak juga yang menerjemahkan bahwa perkataan Imam Syafi'i dalam itu karena menggunakan huruf waw, maka kalimatnya bukan atau tapi dan. Jadi 9, 10 dan 11 gitu. Jadi mangga kalau para bapak, para ibu mau saum misalkan 3 hari itu silahkan, karena ini adalah saum yang luar biasa nilai pahalanya. Karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumu fi syahrillah al-Muharram." Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi kalau kita perbanyak puasa pada bulan Muharram ini, juga insya Allah nilai pahalanya itu luar biasa. Bahkan dikatakan itu lebih baik dibandingkan dengan puasa-puasa lainnya, sampai bisa menghampiri ya, sampai hampir nilainya itu sama dengan puasa Ramadan. Karena Rasul mengatakan Abdul saum ba'da Ramadan saumu fi syahrillah al-Muharram. Jadi saum yang utama setelah bulan Ramadan itu adalah saum di bulan al-Muharram ini. Maka silakan perbanyak. Tapi kalau misalkan mau puasa, jadi puasa untuk yang berhubungan dengan Asyura ini ada tiga model. Pertama, boleh 1 hari, tanggal 10-nya saja, silahkan. Boleh kemudian untuk menghindari atau untuk menyelisihi bangsa Yahudi 2 hari, tanggal 9, 10 saja. Atau boleh 3 hari, 9, 10, 11. Atau juga boleh 10, 11 saja, silahkan. Tapi kalau yang disampaikan oleh Rasul dalam beberapa hadis, itu adalah Tasu'a wa Asyura, 9 dan 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya para bapak, para ibu dirahmati Allah. Mungkin itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Ini baru penjelasan tentang Nabi Adam. Nanti kita bisa jelaskan dengan nabi-nabi yang lain, karena ternyata dalam beberapa hadis itu kalau dikumpulkan itu lebih dari 20 peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini. Jadi lebih dari 20 peristiwa yang luar biasa besarnya, luar biasa agungnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulullah untuk menyunahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa pada pada tanggal 10 Muharram. Di samping itu ada sedikit lagi tambahan pada tanggal 10 Muharram ini, walaupun kelewat ya, harusnya kemarin gitu ya, tapi nggak ada apa-apa, jadi pengetahuan. Mudah-mudahan kita disampaikan usia kita pada tahun depan, sehingga kita bisa mulai untuk merencanakan apa yang akan kita laksanakan pada 10 Muharram tahun depan itu. Dan di sebelah hadis lagi disebutkan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu, di samping kita disunahkan melaksanakan ibadah saum, juga kita disunahkan untuk mengusap kepala anak-anak yatim.
Jadi mengusap kepala anak-anak yatim. Tapi maknanya masyahal ra'sil yatim itu di sana dalam hadis tersebut itu mengusap kepala anak yatim itu bukan hanya mengusap tapi juga menyantuni, gitu kan? Jadi bukan karena ada anak yatim sini usapin itu semuanya itu di sana, enggak, tapi juga menyantuni anak yatim di sana. Sehingga biasanya kemudian kita menyebutnya itu dengan lebaran yatim. Itu tidak salah lebaran itu karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya karena disunahkan ada dua pekerjaan pada tanggal 10 Muharram itu. Pertama kita disunahkan ibadah saum, juga disunahkan untuk mengusap kepala anak yatim dengan cara menyantuninya di sana. Para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa kadhibina wa qudina maulana sayyidina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina sabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu alaihi min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Astaghfirullah ucapan katsiran. Allahumma fi lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mas masih nyambungnya aduh kayak lapkin punten.